Di balik dinding kaca pedok yang dingin, para engineer papan atas biasanya hanya mempercayai satu hal, data. Di layar monitor mereka, balapan adalah soal angka, titik pengereman, sudut kemiringan, hingga tekanan bar pada ban. Semuanya bisa diprediksi, semuanya memiliki pola. Namun, di tengah musim balap yang penuh tekanan ini, muncul sebuah anomali. Seorang remaja dari Gunung Kidul, Indonesia, yang membuat garis-garis grafik di monitor itu tampak seperti sebuah kesalahan sistem. Namanya Veda Ega Pratama. Tapi di kalangan mekanik dan pengamat teknis, ia mulai dijuluki sebagai sang hantu. Mengapa? Karena apa yang dilakukan Veda di atas motor seringkali tidak masuk akal secara fisik. Ada momen-momen di mana ia terlihat masuk ke tikungan dengan kecepatan yang terlalu tinggi, sebuah kesalahan amatir bagi mata orang awam. Ia melebar, kehilangan posisi ideal, dan semua orang di grandstand mengira ia akan segera tersungkur ke gravel. Namun, sesuatu yang gaib terjadi. Di saat pembalap lain berjuang mempertahankan stabilitas, Veda justru keluar dari tikungan dengan akselerasi yang seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia tidak hanya kembali ke jalur, ia melesat meninggalkan rivalnya yang masih sibuk mengoreksi posisi motor. Di ruang kontrol, para chief engineer tertegun melihat telemetri. Tidak ada yang salah dengan sensornya. Motornya normal, bannya normal. Yang tidak normal adalah manusia di atasnya. Dunia balap modern mengajari kita bahwa ada satu jalur ideal atau racing line. Jika Anda keluar 1 inci saja, Anda kalah. Tapi Veda Ega seolah-olah sedang menulis ulang buku hukum tersebut. Ia tidak hanya melawan rival-rivalnya di lintasan, ia sedang melawan hukum dasar fisika yang selama ini diyakini oleh para elit pedok. Dan yang membuat suasana semakin mencekam adalah kenyataan sederhana ini. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia melakukannya. Atmosfer di pedok mulai memanas, bisikan-bisikan mulai menyebar, karena semua orang menyadari bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan pembalap biasa. Mereka sedang berhadapan dengan sebuah fenomena yang mungkin hanya muncul 1 kali dalam 1 generasi. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi setelah data itu benar-benar dibedah. Konflik internal dan tekanan. Veda Ega Pratama bukan sekadar nama di papan skor. Ia adalah tumpuan dari harapan 270 juta rakyat Indonesia yang sudah haus akan pahlawan di panggung dunia. Sejak era keemasan Asia Talent Cup, Veda telah menunjukkan dominasi yang hampir tidak sopan. Ia memenangkan balapan dengan selisih waktu yang membuat kompetisi terlihat seperti latihan sore. Namun ketika ia melangkah ke Eropa, ke dalam kawah candra di muka Red Bull Rookies Cup, atmosfernya berubah total. Di sini ia bukan lagi raja yang tak tersentuh. Ia adalah anak baru dari Asia yang masuk ke wilayah para hiu Eropa. Tekanan psikologisnya luar biasa. Bayangkan menjadi remaja yang harus pindah ribuan kilometer dari rumah. Tinggal di lingkungan yang asing, bahasa yang berbeda, dan harus menghadapi rival-rival yang tidak segan bermain kotor di lintasan. Banyak yang meragukan apakah mentalitas Veda akan kuat menahan gempuran politik pedok Eropa yang sangat keras. Ada rumor yang beredar di antara mekanik bahwa pada awal kedatangannya, beberapa tim meremehkan input teknisnya. Mereka menganggap kecepatannya hanyalah keberuntungan atau hasil dari motor yang superior di Asia. Namun, di balik senyuman ramahnya yang khas Indonesia, ada ketegangan yang tidak pernah ditampilkan kepada publik. Veda menyerap semua keraguan itu, menyimpannya di balik helm, dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk membuktikan satu hal, bahwa instingnya jauh lebih berharga daripada teori manapun di atas kertas. Tekanan itu tidak menghancurkannya, tekanan itu justru mulai membentuk gaya balap paling unik yang pernah dilihat di kelas junior. Teknik pengereman. Setiap pembalap memiliki zona nyaman saat melakukan pengereman. Mayoritas pembalap akan menekan tuas rem di titik yang sudah ditentukan, menjaga motor tetap stabil, dan memastikan ban depan tidak kehilangan traksi. Ini adalah strategi aman. Tapi bagi Veda Ega, keamanan adalah penghambat kecepatan. Disinilah letak kengerian pertama bagi rival-rivalnya. Veda menggunakan teknik yang sering disebut sebagai late braking extreme. Ia menunda pengereman hingga titik yang secara teknis dianggap sebagai zona bunuh diri. Saat pembalap lain sudah mulai menegakkan badan untuk melawan hambatan angin dan menekan rem, Veda masih memuntir gas. Ia masuk ke tikungan dengan kecepatan yang jauh melampaui batas normal. Durasi pengeremannya singkat, namun intensitasnya sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa ia menekan rem dengan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat, lalu segera melepasnya. Ia tidak menumpang pada rem dalam waktu lama. Teknik ini membuat sasis motornya mengalami tekanan yang luar biasa. Namun Veda memiliki kemampuan sensorik untuk merasakan kapan ban depannya berada di ambang kehancuran.
Strategi ini sangat beresiko. Meleset 1 milidetik saja, motor akan kehilangan daya cengkram dan berakibat fatal. Namun bagi Veda, pengereman singkat ini adalah kunci untuk menciptakan transisi yang lebih lincah. Hingga satu insiden di tikungan tajam dalam sesi kualifikasi menunjukkan betapa tipisnya garis antara kejeniusan dan bencana, membuat seluruh pedok menahan napas. Setelah fase pengereman yang gila, keajaiban berikutnya terjadi di fase transisi. Kebanyakan pembalap membutuhkan waktu sepersekian detik untuk memindahkan bobot tubuh dan memiringkan motor dari posisi tegap ke sudut kemiringan maksimal. Proses ini biasanya dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas sasis. Namun Veda Ega seolah-olah membanting motornya. Ia mencapai sudut kemiringan atau lean angle maksimal jauh lebih cepat dari siapapun. Ketika rivalnya masih setengah miring, motor Veda sudah hampir mencium aspal. Ini bukan sekedar pamer keberanian. Dengan mencapai kemiringan maksimal lebih awal, ia memberikan waktu lebih lama bagi motor untuk berbelok sendiri menggunakan profil ban. Namun, ada detail yang tidak pernah diungkap secara luas ke publik. Bagaimana ia menjaga motor tetap stabil dalam kondisi se-ekstrem itu. Beberapa pengamat teknis mencatat bahwa Veda memiliki kontrol jari yang sangat halus pada tuas gas, bahkan saat ia masih di tengah tikungan. Ia membuka gas sangat sedikit, hanya untuk memberikan beban pada ban belakang agar sasis tetap tenang. Ia tidak melawan motornya, ia berdansa dengannya. Di mata pembalap lain, sudut yang diambil Veda adalah undangan untuk kecelakaan. Tapi ternyata, itu baru awal dari rahasia yang bahkan lebih mengejutkan yang ia simpan untuk fase keluar tikungan. Strategi tikungan. Inilah bagian yang paling membingungkan bagi para pengamat. Jalur balap Veda. Dalam teori balap standar, Anda ingin mencapai titik apex, bagian terdalam tikungan, seakurat mungkin untuk meminimalkan jarak. Tapi Veda seringkali terlihat mengambil jalur yang lebih lebar, seolah-olah ia melakukan kesalahan navigasi. Namun, ini bukan kesalahan, ini adalah jebakan. Dengan mengambil jalur yang lebih lebar di tengah tikungan, Veda sebenarnya sedang memperbesar radius belokannya. Secara teknis, ini memungkinkannya untuk mempertahankan kecepatan minimum yang jauh lebih tinggi. Sementara pembalap lain harus memperlambat motor secara drastis untuk bisa menikung tajam di apex, Veda tetap meluncur dengan momentum besar. Efeknya sangat mematikan. Karena ia membawa momentum lebih besar dari tengah tikungan, ia tidak perlu bersusah payah memacu mesin dari kecepatan rendah saat keluar. Ia sudah punya modal kecepatan. Rival-rivalnya seringkali merasa frustrasi. Mereka merasa sudah menutup ruang di apex, namun tiba-tiba Veda muncul dari sisi luar dengan kecepatan yang mustahil untuk ditandingi. Pedok mulai membara dengan spekulasi. Apakah ia menggunakan setup suspensi rahasia? Atau apakah ia memang memiliki indera keenam untuk merasakan daya cengkram aspal di jalur yang dihindari orang lain? Akselerasi dan telemetri. Semua elemen mulai dari pengereman yang lambat hingga jalur lebar bermuara pada satu hasil akhir, kecepatan keluar tikungan. Di lintasan lurus, motor di kelas yang sama biasanya memiliki tenaga yang identik, tidak ada keajaiban mesin di sana. Tapi Veda Ega seringkali terlihat seolah-olah memiliki turbo tambahan saat keluar dari tikungan terakhir menuju lintasan lurus. Telemetri mengungkap kebenaran yang pahit bagi lawan-lawannya. Perbedaan waktu yang diciptakan Veda mungkin hanya 0,1 atau 0,2 detik per tikungan. Kedengarannya sepele. Tapi di sirkuit dengan 15 tikungan, itu berarti 1,5 hingga 3 detik per putaran. Dalam dunia balap profesional, selisih itu adalah sebuah keabadian. Ia tidak perlu melakukan manuver agresif yang membahayakan posisi motornya. Ia cukup menjadi lebih efisien di setiap jengkal aspal. Keunggulan ini muncul karena posisi tubuhnya yang sangat efisien. Veda memindahkan bobot tubuhnya sedemikian rupa, sehingga ia bisa menegakkan motor lebih cepat daripada lawannya. Semakin cepat motor tegak, semakin besar luas permukaan ban yang menyentuh aspal, dan semakin awal ia bisa memuntir gas secara penuh. Saat rivalnya masih berjuang dengan traksi karena motor masih miring, Veda sudah meluncur dalam posisi tegak sempurna. Dan yang membuat semuanya semakin panas adalah rumor bahwa gaya ini sangat sulit dipelajari oleh pembalap yang sudah terbiasa dengan gaya Eropa klasik. Kesuksesan Veda Ega mulai menciptakan riak ketegangan di antara para kru tim lawan. Ada laporan tentang mekanik dari tim besar yang mencoba mengintip ke dalam garas Veda, berusaha memahami rahasia di balik setup elektroniknya. Ketegangan antar kru chief mulai memuncak. Bagaimana mungkin anak ini bisa menjaga ban tetap awet dengan gaya seagresif itu? Adalah pertanyaan yang sering terdengar di kantin pedok. Di lintasan, rivalitas mulai memanas.
Beberapa pembalap mulai mencoba meniru jalur Veda, namun hasilnya seringkali adalah kecelakaan. Mereka mencoba mengerem selambat Veda, tapi justru melebar tak terkendali. Ini menciptakan perang psikologis. Veda tidak hanya mengalahkan mereka dengan kecepatan, ia mengalahkan mereka dengan membuat mereka meragukan kemampuan mereka sendiri. Beberapa pengamat bahkan mulai membandingkan dampaknya dengan saat Marc Marquez pertama kali naik ke MotoGP dengan gaya elbow down-nya. Veda sedang membawa perubahan paradigma. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada resiko besar. Tekanan untuk terus tampil sempurna mulai membebani pundaknya. Setiap kali ia turun ke lintasan, ekspektasi publik dan kecurigaan rival tumbuh berlipat ganda. Dan apa yang terjadi setelah satu seri balapan yang kontroversial baru-baru ini mengguncang seluruh musim, membuat masa depannya menjadi tanda tanya besar. The Hybrid Evolution, masa depan. Veda Ega Pratama bukan sekadar pengulang sejarah, ia adalah evolusi. Ia menggabungkan presisi teknis pembalap Asia dengan keberanian tanpa batas yang biasanya hanya terlihat pada pembalap tanah kelahiran Valentino Rossi atau Marc Marquez. Ia membuktikan bahwa di era di mana data adalah Tuhan, interpretasi manusia tetaplah yang paling menentukan. Data tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan semua pembalap menjadi robot yang identik. Data ada untuk diasah, ditafsirkan dan terkadang untuk ditentang. Veda tidak melawan teori balap, ia memberikannya makna baru. Ia menunjukkan bahwa keberanian untuk berpikir berbeda, untuk mengambil jalur yang tidak diambil orang lain, masih memiliki tempat di puncak tertinggi motorsport. Namun, perjalanan menuju kelas utama MotoGP masih panjang dan penuh dengan jebakan. Akankah ia mampu mempertahankan keunikan gayanya saat beralih ke mesin yang lebih besar dan lebih liar? Ataukah tekanan dari industri balap yang kejam akan memaksanya untuk menjadi normal? Satu hal yang pasti, saat ini, setiap kali Veda Ega Pratama memakai helmnya dan menutup visor, seluruh pedok tahu bahwa mereka tidak hanya akan melihat sebuah balapan, mereka akan melihat sebuah protes terhadap logika. Sebuah pengingat bahwa di antara angka-angka dan sensor, masih ada jiwa yang tidak bisa diukur oleh mesin manapun. Dan mungkin, itulah keunggulan terbesarnya. Ia tidak hanya cepat, ia mengubah cara kita memahami apa itu kecepatan. Ternyata ada sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan menunggu di musim depan. Sebuah langkah yang mungkin akan mengubah peta kekuatan balap motor dunia selamanya. Karena bagi Veda, garis finish bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah legenda yang baru saja dimulai.